Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali kami menyapa semua yang ada, yang meliputi praise worship kami, pujian dan penyembahan kami. Biarlah hari ini menjadi spesial bagi setiap kami. Bapa, kami mau melewati setiap lembah kami yang kelam. Kami percaya bahwa Bapa senantiasa ada dengan kami. Bapa tidak pernah melepaskan tangan kasih-Mu dari setiap kami. Dan kami mengikuti langkah-Mu, sebab pertolongan Tuhan kepada kami itu nyata. Kami tidak berjalan sendiri, kami terus berjalan bersama Yesus. Haleluya. Melewati lembah duka setepu, jalanku gelap dan ngeri,
Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami. Dan kami tidak takut, sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman. Allah kami adalah Allah El Shaddai, Allah yang terus bersama kami sepanjang hidup kami. Kami tidak pernah takut, Engkau ada selalu bersama dengan kami. Haleluya. Sebab Yesus pelihara kami. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Dan kami tidak pernah susah Tuhan, sebab Roh Kudus selalu menghibur kami. Roh Kudus
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di BPCC Bali. Nggak mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kalau kita boleh ketemu kembali dalam keadaan tetap sehat karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ya, kita akan masuk dalam satu renungan pagi di Intimacy Worship ini. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kasih setiamu Tuhan. Berikan hikmat buat hamba-Mu untuk boleh menyampaikan renungan pagi ini Tuhan, yang boleh menguatkan kami, mengokohkan kami Tuhan dalam pengiringan kami kepada Tuhan Yesus yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan belajar sama-sama tentang satu hal ya. Dan ini saya mempunyai rencana untuk saya buat 3 sesi ya. Tentang bahagia, ya. Tentunya dalam sudut kekristenan, ya. Dan untuk kebahagiaan yang pertama ini adalah tentang kita bahagia karena Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kita. Ya. Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kita. Ya. Kalau menurut orang-orang di luar sana, bahagia itu kalau saya boleh cuplik dari filsuf Yunani, dikatakan oleh Stoa bahwa orang itu bahagia kalau dia itu banyak penderitaan, ya. Mau menderita dalam hidupnya sepanjang hidupnya, ya. Sehingga kalau dia bisa kuat menanggung itu, tidak pernah senang sama sekali, ya. Itu bahagia, ya. Itu katanya Stoa, ya. Ada lagi yang katanya namanya Epikuros, ya. Epikuros itu dia bilang bahwa bahagia itu ya orang hidup penuh dengan hedonisme, kesenangan dunia, ya, bisa makan, minum, memuaskan hawa nafsunya sepuas-puasnya, itu bahagia. Setelah itu kan mati, setelah itu semuanya selesai, ya, itu bahagia, ya. Dan kalau menurut KBBI dikatakan bahwa bahagia itu adalah keadaan pikiran atau perasaan, ketentraman hidup secara lahir dan batin, ya, yang maknanya untuk meningkatkan visi diri, ya, macam-macam. Memang kayaknya definisi bahagia secara total itu nggak bisa digambarkan oleh apapun juga kayaknya, tokoh-tokoh siapapun juga di dunia ini sampai sekarang, ya. Relatif tergantung kepada siapa yang menemukan makna bahagia itu bagi hidupnya, juga tergantung dari sudut pandang apa yang dia pakai, ya. Dan pagi ini kita akan mengambil satu sudut pandang yang menurut saya, ya, tentunya juga menurut kita semuanya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sudut yang pandang yang paling benar, ya, yang paling benar, yang paling pas apa itu bahagia, ya. Kalau saya boleh simpulkan, bahagia itu adalah, ya, bahagia itu adalah, saya banyak baca di medsos, di Google, di buku macam-macam, ya, dari sudut pandang psikologi dan macam-macam. Saya boleh simpulkan bahwa bahagia itu dari sudut kekristenan adalah di mana kita bisa menunjukkan posisi kita, ya, posisi kita, dan kemudian kalau kita sudah tahu posisi kita mensyukurinya setiap saat, setiap hari, ya. Apapun posisi kita, ya. Kalau kita bisa menempatkan pada posisi yang pas dalam kehidupan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita mengerti posisi kita, ya. Kita tahu di mana posisi kita, ya. Baik sebagai apapun juga, ya. Baik mungkin sebagai pekerja, sebagai mungkin bos, sebagai apapun juga lah, mungkin hamba Tuhan, apapun juga profesi kita, ya. Kalau kita mengerti posisi kita yang sebenarnya, kita tahu posisi kita ada di mana, dan kemudian kita bisa mensyukurinya tiap hari, maka saya pikir itu bahagia, ya. Nah, sudut pandang Alkitab kayaknya member-member kayak gitu, Bapak Ibu, ya. Dan bahagia yang pertama ini saya ambil dari sudut pandang bahwa karena Tuhan mengampuni kita, ya. Posisi kita adalah posisi yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Dosa-dosa kita sudah dibuang
dari barat sampai ke timur jauh-jauhnya ya. Kita nggak punya dosa sama sekali, senantiasa diampuni. Apalagi saat ini adalah saat-saat kasih karunia terbuka lebar bagi kehidupan kita ya. Kita merasakan bahwa Tuhan begitu baik dan senantiasa mengampuni dosa kita. Orang yang diampuni dosanya, saya pikir adalah orang yang bahagia ya. Semua orang di dunia ini jujur aja sebetulnya yang beragama ya, tidak tahu yang nggak beragama ya, pasti meyakini bahwa ada kehidupan kekal, pasti ya kan, ada kehidupan kekal setelah kematian ya. Dan mereka kejar itu kehidupan kekal itu dengan berbagai cara, bagaimana caranya mendekatkan hidupnya dengan yang kuasa, dengan penciptanya, dengan yang lebih tinggi dari dia ya. Dia merasa alam pikirannya, semua kehidupannya, kalau dia bisa mendekat kepada yang kuasa, kepada yang paling disembah oleh dia, paling diagungkan oleh dia merasa akan mendapatkan kehidupan kekal ya. Dan posisi ini kalau boleh saya bilang, ini posisi yang salah ya. Dia mengambil kebahagiaan dari sudut pandang yang seperti ini salah ya. Posisi yang benar adalah yang seperti saya katakan di awal, karena Tuhan mengampuni kita dan kemudian kita mengucap syukur luar biasa kepada dia, maka itu adalah bahagia yang sesungguhnya. Dulu kita tahu waktu zamannya Nabi Elia, orang mau mendekatkan diri kepada Tuhannya karena Tuhan Allahnya tidak datang-datang ya untuk membakar korban bakaran yang sudah dipersiapkan oleh 450 Nabi Baal itu. Dia ambil pisau, dia toreh-toreh wajahnya, dia toreh-toreh tubuhnya, dia ingin Tuhannya segera datang. Ternyata enggak kan. Dulu juga ya, kalau ada orang yang kehidupannya enggak pas kepada kepingin dia mencari sesuatu yang dimana Tuhannya ada ya, dia akan menyembah mungkin batu ya, mungkin pohon ya, mungkin apapun juga yang bisa disembah oleh dia ya, patung bahkan ya. Tapi ternyata semuanya itu tidak bisa menunjukkan bagaimana proses Allah itu mengampuni dia, Allah itu bisa mendekat kepada dia. Menurut dia iya ya, tapi menurut Tuhan malah sesat, malah dibenci di mata Tuhan ya. Kan kita tahu bahwa dari sini kita ambil alih ke belakang ya, Kita tahu bahwa kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang penuh dengan dosa ya. Kita tidak bisa berharap dengan kekuatan kita untuk kita bisa melepaskan kehidupan ini dari dosa ini ya. Sehingga karena dosa ini yang diperbuat oleh Adam dan Hawa, kemudian hubungan kita itu putus dari Tuhan. Tuhan sudah nggak bisa kontak lagi dengan kita ya. Dulu kalau ada binatang-binatang buas bisa mendekat kepada Adam ya, singa, harimau bisa mendekat ya, bisa mungkin dilus-lus kepalanya ya. Kalau saat ini, kemarin saya dengan cucu-cucu saya ke taman safari, dan kemudian ternyata kalau ada hewan itu hanya jalan di jalan saja, cucu saya bisa bengok-bengok Bapak Ibu. Dia berteriak-teriak, takut Kong, takut. Karena apa? Karena memang kalau bisa mendekat tenanan, kemudian bisa katakanlah lepas dari saya harus lepas dari mobil saya, atau katakanlah mungkin buka pintu dan sebagainya, maka singa ini akan terekam kita ya, menakutkan. Padahal dulunya enggak. Karena apa? Karena dosa ya. Dulu sakit penyakit mungkin tidak ada, tapi sekarang sakit penyakit merajalela di mana-mana ya. Sampai kita merasakan pandemi yang 2 tahun setengah, hampir 2 tahun setengah yang dan belum berhenti ini ya. Memang dampak dosa ini begitu luar biasa bagi kehidupan manusia ya. Di dalam Rom 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Rom 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita ya.
Ternyata Tuhan itu enggak tinggal diam waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, enggak, ya. Dia menata satu plan yang luar biasa buat kehidupan anak manusia, termasuk saya juga, Bapak Ibu, saudara semuanya pagi ini, ya. Dia siapkan semuanya dengan sangat konkret, ya, sangat nyata, bisa dinikmati oleh setiap kita, ya. Yang oleh kasih karunia-Nya dikasih iman untuk percaya kepada Dia. Kita dikasih buku yang namanya Alkitab, ya, di mana semua cerita dari Alfa dan Omega yang begitu nyata itu ada di sana. Mulai penciptaan dunia sampai nanti dunia itu dihancur leburkan, selesai semuanya, ada semua di Alkitab kita. Dan yang lebih dahsyat dari itu, Dia berikan anaknya yang tunggal itu untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Alangkah luar biasanya kehidupan kita. Alangkah bahagianya kehidupan kita. Kalau kita bisa menikmati hal ini, kita tahu dengan persis posisi kita, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Dia, ya. Orang-orang yang diampuni dosanya, ya. Sehingga kemudian muncul Yohanes 3 ayat 16, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, enggak, bukan untuk menjahati dunia, ya, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya. 18. Barang siapa percaya kepadanya, percaya ini pun karena iman kita kepada Dia, karena iman yang diberi oleh Dia, ya. Kita tidak akan menemukan Tuhan kalau tidak Tuhan mendekat sama kita, nggak mungkin, ya. Cari Tuhan bagaimanapun caranya, kita tidak akan ketemu dengan Dia, ya. Tapi karena Dia yang mau mendekat kepada kita, Dia hadirkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, buat setiap kehidupan kita, sehingga semuanya menjadi nyata, menjadi kita bisa nikmati dalam kehidupan keseharian kita. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya. Dia yang jauh, Dia yang berkuasa, Dia yang dahsyat, mau datang buat kehidupan kita. Ya, luar biasa. Kalau kita tahu ceritanya tentang anak yang hilang, jelas, ya. Yang datang duluan itu untuk jemput anaknya. Waktu anak bungsu ini bertobat dan mau kembali ke papanya, yang lari duluan tuh bukan anaknya lari, bukan. Tapi papanya lari, jemput dia, peluk dia, kasih cincin di jari manisnya, dipestakan, dikasih jubah yang paling bagus. Luar biasa. Dia begitu mengasihi kita. Ya. Dan ini adalah, kalau boleh saya pikir, boleh saya wajahwantakan, bahwa inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, ya. Bukan kebahagiaan yang dibuat karena perasaan kita, ya. Kadang-kadang perasaan itu banyak berubah. Sekarang senang, besok pagi sumpah, ya. Kalau tidak punya hutang, kalau kayak posisi kayak saya sebagai pedagang kayak gini, kalau semuanya hutang saya lunas, nggak ada hutang, waduh senangnya bukan main. Nah, tapi ya tidak mungkin, ya, pasti selalu ada putaran, tidak hutang terus, ya. Tapi kalau banyak utangnya numpuk, pas jatuh tempo, semuanya jatuh tempo pas hari itu misalnya, tanggal itu semuanya nagih, wah sumpah, tidak ada kebahagiaan. Kalau mengandalkan perasaan, itu namanya bukan kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan, ya. Apalagi yang dikatakan oleh tokoh-tokoh yang di filsuf Yunani tadi, ya, yang namanya kalau orang itu menderita terus-menerus, itu namanya bahagia karena dia belajar untuk mengatasinya. Loh, manusia hidup oleh Tuhan dikasih cara, dikasih bagian untuk hidupnya, dia bisa menikmati kehidupan ini dengan indahnya, ya. Menikmati kehidupan ini dengan sepuas-puasnya di dunia ini, ya. Dengan selega-leganya untuk menikmati hebatnya dunia ini, dunia ciptaan Dia, alam semesta yang luar biasa, ya. Mengapa kita harus hidup menderita setiap hari? Enggak benar juga, ya. Apalagi yang dikatakan oleh yang filsuf Yunani yang satunya, bersukacita senantiasa, memuaskan hawa nafsu kita, ya, memuaskan dengan makan, minum dan sebagainya. Waduh, tambah nggak benar, ya.
dosa akan semakin mengintip dalam kehidupan kita. Ya. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kita mengetahui dengan persis Allah begitu mengasihi kita. Ya. Dia turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dan sebagai orang yang percaya kita mengucap syukur. Kehidupan surgawi nyata buat kehidupan kita waktu di dunia ini. Juga nanti waktu kita dipanggil pulang untuk ketemu dengan Dia. Ada sebuah cerita tentang anak yang 3 tahun. Ya. Dia punya boneka. Boneka yang indah dia, di paling indah yang di dalam pelukannya dia. Ya. Waktu boneka ini dia lempar ke atas, dia rangkul lagi, dia lempar ke atas, kemudian dia tampani lagi, rangkul, dilempar ke atas, kemudian dia pegang lagi boneka itu. Dia suka sekali. Satu ketika waktu dia lempar ke atas, ternyata boneka ini hilang. Ya. Hilang kemana? Jatuh di atas genteng. Ya. Lemparnya mungkin terlalu keras, kemudian dia di atas genteng. Gak bisa ngambil. Anak 3 tahun gimana caranya bisa ngambil? Ya. Tapi kemudian papanya datang kepada dia. Kenapa nak? Pak, bonekaku ada di atas genteng. Papanya dengan kasih sayang yang luar biasa. Kemudian diambil tangga dan kemudian boneka ini diambil di atas genteng dan diberikan kepada anak itu. Bisa enggak? Yang bisa siapa? Anak itu apa papanya? Pasti papanya, bukan? Nah, demikian juga dengan kesucian kita. Kesucian manusia itu sudah digadaikan oleh Adam, ya. Sudah hilang lenyap, ya, karena dia ditipu oleh si iblis yang jahat itu yang berupa ular, ya. Sehingga kemudian dia tidak mendapatkan kesucian itu kembali, ya. Gimana caranya? Satu-satunya hal yang bisa mendatangkan kesucian. Gak ada daya bagi Adam. Semakin hari kehidupan semakin hancur, semakin hancur, semakin hancur. Ya. Tapi dia yang penuh dengan belas kasihan itu, dengan kasihnya yang luar biasa, dia ambilkan boneka itu, diambilkan kesucian itu, dikembalikan kepada kita. Ya. Melalui kasih karunia-Nya. Kita bukan menyucikan diri, bukan, tapi disucikan, pasif, ya, disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bukan melayakkan diri, bukan, tapi dilayakkan, dilayakkan oleh Tuhan, ya, untuk bisa menikmati berkat-berkatnya yang luar biasa, untuk menikmati kehidupan kekal yang luar biasa. Inilah kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati, ya, sebagai bagian yang pertama, ya. Bahagia yang pertama, bagaimana posisi kita menyadari bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan, untuk bangsa dan negara, juga untuk Pulau Bali, ya, yang sebentar lagi akan tidak ada karantina kayaknya sebentar lagi, ya. Puji Tuhan, semuanya akan disembuhkan, semuanya akan dipulihkan kembali seperti sedia kala. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan kami, boleh mengokohkan kami. Kami boleh semakin mengerti Tuhan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bahwa kami mengerti posisi kami sebagai orang tebusan Allah Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan diri untuk saya, untuk Bapak Ibu semuanya, untuk kita semuanya. Sehingga kami boleh dilayakkan menghadap hadirat-Mu, kami boleh dilayakkan untuk menikmati kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, yang sampai saat ini masih dilanda oleh pandemi COVID ini Bapa. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, senantiasa Engkau menyertai, Engkau membimbing kepada tokoh-tokoh yang ada di atas kami, tokoh-tokoh pemerintahan dari Pak Presiden Jokowi sampai yang paling bawah Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat untuk boleh mengantarkan kami Tuhan, untuk melepaskan kami dengan tentunya dengan perkenan Tuhan, dengan kehendak Tuhan yang luar biasa, untuk melepaskan kami dari apapun juga bencana yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia ini Bapa. Sehingga kami boleh semakin dipulihkan, kami boleh semakin berjaya. Indonesia akan semakin dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kami juga berdoa khususnya buat Pulau Bali yang juga kami kasihi Tuhan.
Kami tahu Tuhan Yesus, Pulau Bali yang begitu kena dampak dari pandemi ini, Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan pulihkan kembali. Engkau akan kembalikan seperti sedia kala. Dan kami bersuka cita karena pertolongan Tuhan Yesus saja, bukan pertolongan yang lain. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kita akan berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. God bless you.